Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, bunda-bunda sehat semua? Hari ini temanya adalah di sepertiga malamku bersimpuh, mencari ketenangan pada jiwa yang rapuh. Aduh, Masya Allah ya. Kayaknya mungkin kita bisa langsung saja mulai tausiahnya Ustadz ya. Sepertinya bunda-bunda sudah tidak sabar semuanya untuk mendengar. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di sepertiga malam ku bersimpuh untuk mencari ketenangan pada jiwa yang rapuh. Dalam satu hari ada waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Kapan waktunya? Di waktu sepertiga malam terakhir. Kalau bunda bertanya, "Aa, jam berapa kira-kira itu?" Dalam satu malam itu ada 3 sepertiga. Satu, ada sepertiga malam pertama, kira-kira jamnya jam 8, jam 9, jam 10. Ada sepertiga malam kedua jam 11, jam 12, jam 1. Ada sepertiga malam terakhir jam 2, jam 3, jam 4. Kalau bunda bertanya, di jam berapa? Kalau kita mau sholat tahajud, mau berdoa, mau meminta kepada Allah, pilihlah di sepertiga malam terakhir. Kurang lebih antara jam 2, jam 3, jam 4. Disitulah Allah turun ke muka bumi. Allah mencari hambanya. Siapa di antara hambanya yang sholat tahajud? Kalau ada di malam itu, hambanya banyak dosa. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Sholat tahajud itu sholat yang kemuliaannya tak dimiliki oleh sholat sunnah yang lain. Hanya ada sholat tahajud yang punya 4 kemuliaan yang tak dimiliki oleh sholat sunnah yang lain. 1, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir itu Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam dirikan sholat tahajud. Maka niscaya sholat tahajud itu jadi nafilah, jadi tambahan untukmu, maqamam mahmuda, yang pada akhirnya engkau akan diangkat derajatnya pada maqam mahmud, maqam yang terpuji. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Kalau bunda sedang ngerasa berat dengan masalah, ayo bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud. Maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu akan dijaga oleh Allah dari keburukan. Sebanyak apapun orang mau menjatuhkannya, sebanyak apapun orang yang merendahkannya, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah. Kenapa? Ya, karena tahajud jadi benteng yang kemudian menjaganya. Dia punya tameng yang kuat karena Allah yang menjaganya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat tahajudnya. Syaraful mukmin salat qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada dia sholat qiyamul lail. Sholat di waktu sepertiga malamnya. Maka jika sudah tidak ada
telinga manusia yang bisa mendengar keluh kesah kita. Cukuplah sepertiga malam jadi waktu terbaik untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tidak ada pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik untuk berdoa kepada Allah, meminta di sepertiga malam atas setiap apa yang kita inginkan. Kajian hati, hatimu. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya ada Mbak Tata Janeta di sini yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, boleh Mbak Tata kalau mau langsung bertanya kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Janeta. Saya memulai karir saya dari nol Ustadz, dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah memberikan saya rezeki, mengizinkan saya mencapai puncak kesuksesan selama kurang lebih 1/4 abad. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan rezeki itu saya bisa menghidupi anak-anak saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bersyukur. Namun Ustadz, dalam perjalanan hidup saya tentunya saya pernah berada di titik terendah hidup saya. Saya pernah diuji oleh ujian-ujian yang Masya Allah cukup berat. Dan ketika saya mulai bangkit, saya mencoba bisnis baru Ustadz, bisnis makanan. Tapi namanya saya mungkin public figure ya, ada aja yang menghujat saya, mengkritik saya, bahkan ya merendahkan saya. Turun level, turun derajat. Padahal saya melihat ini sebagai langkah untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang, dan lebih dekat dengan rezeki yang insya Allah lebih halal dan barokah. Saya ingin membuktikan bahwa kesuksesan itu bukan hanya dari panggung dan popularitas, tapi tentang bagaimana kita bisa memaknai hidup dan memberi manfaat untuk orang banyak. Dan pertanyaan saya Ustadz, dalam Islam Ustadz, bagaimana kita diajarkan untuk memaknai rezeki dan pekerjaan agar kita tidak terjebak dalam pandangan manusia, tapi lebih fokus pada nilai yang Allah berikan. 2, bagaimana kita sebagai hamba agar istiqomah dan yakin bahwa setiap luka sebenarnya adalah tanda Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, mungkin sebelum AA jawab, AA boleh tanya ya. Sekarang kan berarti ada di zona yang seakan-akan jadi kayak berbalik gitu ya. Dulu dengan hingar-bingar suara, lighting, cahaya. Dan sekarang Teteh meninggalkan itu dan dengan kehidupan yang sekarang. Ada bedanya enggak? Beda Ustaz. Gimana perasaannya? Saya lebih tenang sebetulnya, saya lebih bahagia. Walaupun mungkin orang melihat sebelah mata ya, apa sih jualan gitu. Tapi saya lebih tenang, saya lebih bahagia, saya bisa lebih banyak waktu bersama anak-anak, suami. Terus saya juga bisa alhamdulillah ya membantu orang-orang yang bekerja sama saya. Jadi dalam ibadah pun saya bisa lebih banyak waktu. Karena kalau dulu kan saya nyanyi bisa jam segini, jam 9 malam saya baru pulang. Besok pagi saya flight lagi kemana, nyanyi lagi, nyanyi sana sini, nyanyi. Sampai anak pun kadang-kadang ya jarang untuk ketemu saya. Jadi hikmahnya banyak. Lebih tenang sih saya Ustadz, lebih bahagia. Walaupun orang mungkin, kasihan deh loh gitu ya. Tapi alhamdulillah saya merasa lebih bahagia. Bunda, itulah hidup.
hidup itu nggak di atas terus, juga nggak di bawah terus. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Dan adapun kehidupan dunia hanyalah apa? Permainan dan senda gurau. Maka pesan AA, mohon maaf ya, yang sedang ada di atas jangan sombong. Yang sedang ada di bawah jangan putus asa. Bukan itu ukuran dunia yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah jembatan. Jangan pernah membangun istana di atas jembatan. Biarlah istana itu kita bangun setelah jembatan ini, yaitu akhirat. Betul? Dunia pernak-pernik saja, bumbunya saja. Seperti apa istananya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi Teh Tata menyampaikan bahwa beliau sudah ngalamin pasang surut dalam hidup. Bahkan pernah ngalamin titik terendah, dikhianati, dibohongin, ditinggal pergi, dicaci maki, diberi rezeki, diambil lagi rezeki, dihilangkan popularitas, dikenal lagi, udah tenang, dicibir lagi. Terus hidup mah begitu. Betul nggak? Menurut AA, Teteh, titik terendah itu titik terindah. Karena biasanya ketika orang sedang mengalami titik terendah, dia bisa makin dekat dengan Allah. Betul? Sekarang Teteh sedang mengalami fase dikasih kesibukan yang baru sama Allah. Tentang memahami rezeki lewat jalur perniagaan. Lewat jalur perdagangan. Dan ingat, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perniagaan. Ada pada dagang. Maka jangan gengsi jadi pedagang. Jangan ngerasa kecil. Yang kemarin jadi artis populer di panggung lighting yang terang. Sekarang harus jualan mohon maaf gorengan. Harus jualan makanan. Tidak kecil. Justru itu mulia di hadapan Allah. Selama halal. Selama baik. Dan selama tidak mengambil hak orang lain. Betul? Rezeki itu luas. Sehatmu rezeki. Senyummu rezeki. Tenangnya hatimu rezeki. Maka mohon maaf. Siapapun orang yang suka merendahkan pekerjaan orang lain, sepertinya Anda tidak paham bahwa rezeki gak diukur dengan harta yang diterima, tapi rezeki diukur dari nikmat yang kita syukuri. Kalau sudah bersyukur, semuanya akan baik-baik saja, betul? Maka yang pertama, betul pemahaman Teteh bahwa rezeki bukan tentang materi saja, tapi rezeki itu tentang ketenangan hati yang Allah berikan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Kita gak akan bisa nyenengin semua orang, betul? Kita udah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Maka kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Kita berbuat baik mah agar Allah tambah baik sama kita. Maka bunda sayang, tenang aja. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Semua ada masanya, semua ada waktunya, betul? Dan jangan khawatir untuk semua yang telah pergi, karena akan kembali dengan sisi yang lain. Tidak ada yang namanya kehilangan, yang ada hanyalah Allah mengganti dengan yang lebih baik. Segala sesuatu yang pernah Allah ambil, ketika engkau ikhlas, maka Allah akan ganti dengan wujud yang lain. Apa itu bentuknya? Tergantung hatimu. Seberapa lapang ruang hatimu untuk menerima balasan kebaikan dari sesuatu yang pernah hilang dalam hidupmu. Insya Allah. Suami sama temanku ada Intan nyaranin kenapa nggak buka warung aja gitu. Karena saat itu juga aku memang alhamdulillah lagi coba untuk hijrah gitu loh. Aku mencoba jadi lebih baik, orang mau ngomong apa ya terserah gitu. Miris aja sih, lebih ke ya Allah ada aja gitu. Lebih tenang, lebih happy.